Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa itu packaging logistik dengan satu jurnal utama yang akan dibandingkan dengan 10 jurnal. Anggota kelompok kami terdiri dari Raihan dengan NIM belakang 124, Memei dengan NIM belakang 127, Debbie dengan NIM belakang 131, saya sendiri Kenny dengan NIM belakang 138, dan terakhir ada Novita dengan NIM belakang 144. Baik, yang selanjutnya ada packaging logistik. Packaging logistik adalah bagian penting dari rantai pasok yang menggabungkan pengemasan dan distribusi. Fungsinya untuk melindungi produk dari kerusakan serta meningkatkan efisiensi operasional dalam transportasi dan penyimpanan. Desain kemasan yang tepat dapat mengurangi biaya logistik dengan memaksimalkan penggunaan ruang. Teknologi seperti RFID dan sensor juga membantu dalam pelacakan dan pengendalian mutu produk. Namun, tantangan seperti kebutuhan akan kemasan ramah lingkungan dan standar pasar global menuntut inovasi berkelanjutan dalam desain kemasan. Saya Debbie Indiarto dengan NIM 23500911131. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Di sini yang pertama ada fenomena atau masalah. PT Pos Indonesia mengalami masalah dalam layanan pengiriman sepeda motor karena tidak memenuhi standar keamanan dan efisiensi. Akibatnya, kendaraan beresiko rusak selama pengiriman, kepuasan pelanggan menurun, serta proses bongkar muat dan kegunaan ruang kendaraan menjadi kurang optimal. Yang kedua ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kemasan baru yang lebih aman, efisien, dan sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan partisipatif menggunakan teori U. Rancangan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan, mempercepat pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada ringkasan kerangka pemikiran atau teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori U yang dikembangkan oleh Otto Scharmer. Teori U adalah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pentingnya mendengarkan, merasakan masa kini, dan menciptakan masa depan melalui proses kolaboratif. Yang keempat ada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di PT Pos Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pengemasan sepeda motor, wawancara mendalam dengan karyawan dan pelanggan, serta dokumentasi foto dan catatan lapangan. Peneliti melakukan pemetaan kondisi awal, identifikasi masalah, hingga merancang solusi yang konkret dan aplikatif berdasarkan hasil diskusi dan kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwi Putra Andira dengan NIM 23500911124. Di sini saya akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama, sampel dan populasi, lalu yang kedua, pembahasan dan diskusi dari jurnal. Nah, yang pertama, sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh elemen yang terlihat dalam proses pengemasan dan pengiriman sepeda motor di PT Pos Indonesia. Sampel yang diambil terdiri dari beberapa karyawan, bagian operasional pengiriman, staf logistik, serta pelanggan yang pernah menggunakan layanan pengiriman motor. Jumlah sampel tidak menjelaskan secara numerik, namun dipilih secara purposif untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam dari perspektif pelaku lapangan. Lalu yang kedua, pembahasan dan diskusi dari jurnal. Melalui penerapan teori U, penelitian mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menggali akar permasalahan pengemasan. Proses ini menghasilkan sejumlah temuan penting seperti lemahnya perlindungan terhadap bodi motor, sulitnya proses penanganan barang, serta ketidakefisienan dalam proses pengangkutan dari diskusi tersebut. Muncul ide untuk merancang kemasan baru berbahan dasar metal dan karton berlapis yang mampu memberikan perlindungan lebih baik dan mudah dirakit. Prototipe ini diuji dan mendapatkan respon positif dari pihak internal PT Pos Indonesia. Karena dianggap lebih aman, efisien, dan mendukung proses logistik secara menyeluruh, secara keseluruhan pendekatan teori U ini terbukti dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif serta mendorong terciptanya solusi inovatif yang tepat guna.
Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Rahman dengan NIM 23500911144. Di sini saya akan menyampaikan perbandingan antara jurnal utama penelitian kami, yaitu mengenai kemasan pengiriman motor di PT Pos Indonesia dengan beberapa jurnal pembanding. Pada aspek pertama, kami membandingkan desain kemasan makanan beku. Fokus perbandingannya yaitu adalah visual kemasan yang fungsional sekaligus protektif. Hasilnya penting bagi desain kemasan untuk menarik perhatian konsumen sekaligus melindungi produk. Pada aspek kedua, kami melihat studi tentang returnable packaging otomotif. Fokusnya adalah efisiensi biaya sistem kemasan. Kesimpulannya yaitu model kemasan ini tuh harus mempertimbangkan biaya logistik dan kemudahan penggunaan ulang. Pada aspek ketiga, kami membandingkan dengan pengemasan di JNT. Fokusnya adalah kualitas dan kecepatan pengiriman. Hasilnya yaitu penting untuk memastikan kemasan mendukung pengiriman cepat dan aman. Pada aspek keempat, pembandingnya adalah minuman kemasan yang menekankan harga dan kenyamanan. Hasilnya, desain dan harga kemasan sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian. Pada aspek kelima, dengan membandingkan produk ayam goreng cepat saji, kami melihat bahwa rasa dan kemasan bersama-sama membentuk loyalitas konsumen. Perkenalkan, saya Meme Meilani dengan NIM 23500911127. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan hasil perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding. Pada poin 6 sampai dengan poin 10 itu jurnal utamanya masih sama, yaitu mengenai kemasan pengiriman motor. Pada poin 6 ini kita akan bandingkan dengan jurnal mengenai kasa hidropil. Fokusnya itu soal efisiensi kerja. Penelitian yang digunakan yaitu pakai pendekatan kualitatif, sementara jurnal pembandingnya itu pakai time study atau studi waktu kerja. Nilai tambahnya adalah membantu mengukur waktu kerja supaya lebih efisien. Ini penting buat kemasan motor karena kalau proses pengemasan bisa dipercepat, tentu akan menghemat waktu dan juga tenaga. Lalu pada poin ke-7, kita akan bandingkan dengan jurnal mengenai sistem permintaan kemasan. Fokusnya lebih kepada otomatisasi atau penggunaan teknologi. Penelitiannya membandingkan kualitatif dengan metode pengembangan sistem. Nilai tambahnya yaitu teknologi bisa mempercepat proses permintaan kemasan. Lalu pada poin ke-8, kita akan bandingkan dengan jurnal mengenai kemasan ekspor furnitur. Fokusnya adalah standarisasi. Artinya, ada standar yang jelas untuk proses pengiriman atau pengemasan. Metodenya itu kualitatif versus deskriptif. Hasilnya, standar kemasan ternyata sangat penting, apalagi untuk kebutuhan ekspor. Ini bisa diterapkan juga untuk pengemasan motor supaya lebih rapi, aman, dan mudah dikontrol kualitasnya. Lalu poin ke-9 itu akan dibandingkan dengan jurnal mengenai kemasan teh hijau Tocha. Di sini fokusnya adalah bagaimana tampilan kemasan bisa memengaruhi minat beli konsumen. Metodenya itu kualitatif versus regresi. Nilai tambahnya, desain kemasan ternyata sangat berpengaruh ke keputusan pembelian. Nah, walaupun motor bukan produk minuman atau makanan, kemasan yang terlihat aman, menarik, dan profesional tetap bisa menambah kepercayaan pelanggan. Lalu yang terakhir itu poin ke-10, kita akan bandingkan dengan jurnal mengenai logistik telur. Fokusnya itu pada kerusakan barang dan biaya logistik. Metode yang digunakan adalah kualitatif versus value analysis. Intinya, desain kemasan yang baik bisa mengurangi kerusakan dan menekan biaya. Ini penting juga untuk kemasan motor supaya tidak ada kerusakan selama pengiriman dan biaya tambah bisa ditekan. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, bisa disimpulkan bahwa kemasan atau packaging memegang peranan penting dalam logistik sebagai pelindung produk dan strategi efisiensi. Desain yang tepat mengurangi resiko kerusakan, mempercepat penanganan, serta meningkatkan persepsi kualitas produk. Diperlukan juga pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif dalam merancang solusi kemasan yang bukan hanya efisien secara operasional, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran kemasan, diharapkan para pelaku industri dapat terus mengembangkan inovasi yang berkelanjutan dalam sistem pengemasan barang
sehingga proses distribusi menjadi lebih aman, efisien, dan andal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.